Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi, selamat datang kembali di Andi Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari beberapa koin yang sudah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan. Hari ini kita akan bahas Solana Army minta dibahas untuk render. Kemudian juga ada Durrahman minta dibahas untuk outlayer. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan dua koin ini. Tapi sebelumnya aku mau informasikan ke teman-teman, jadi Get.io bakalan melisting atau memulai peluncuran perdagangan pre-market dari Dogs. Jadi mungkin teman-teman udah nggak asing ya sama token yang viral ini. Jadi buat yang sudah punya aplikasi Telegram, teman-teman pasti nggak asing dengan Dog ini ya. Sudah banyak YouTuber yang membahas terkait dengan cara klaim tokennya. Dan di komunitas Telegram kita juga cukup rame yang sharing untuk airdrop dari Dogs ini. Jadi overall kalau teman-teman punya atau sudah punya Telegram, di Telegram kalian teman-teman klik Dogs. Ya, teman-teman langsung aja klik botnya ini, kemudian pilih start, teman-teman. Kalau teman-teman sudah start atau sudah klik start, teman-teman akan langsung masuk ke jumlah dog yang bisa teman-teman dapatkan. Jumlah dogs, sorry. Ada S-nya di belakang ya. Jadi di sini aku sudah dapat sekitar 4.000 dogs ya, lumayan karena aku pakai Telegram itu kurang lebih 4 tahun terakhir. Jadi lumayan banyak. Jadi yang untuk pengguna Telegram yang lama itu tentunya lebih banyak daripada yang baru join di Telegram. Nah, jadi Get.io itu akan melakukan perdagangan pasar pertama mereka di tanggal 30 Juli, which is hari ini per video ini dibuat. Teman-teman di sini bisa melakukan investasi di awal. Ada beberapa metode caranya. Untuk ikut pre-mint, teman-teman bisa untuk staking USDT yang kalian punya, atau teman-teman bisa beli langsung di market spot untuk Dogs ini. Contohnya kalau teman-teman mau staking, ya teman-teman bisa cek kalian punya USDT berapa, kemudian teman-teman maksimalkan, lalu teman-teman bisa langsung staking. Itu cara yang pertama. Atau cara yang kedua, teman-teman bisa buy atau beli langsung di perdagangannya. Tentu saja kalau teman-teman staking, dapatnya nggak sebanyak ketika teman-teman melakukan pembelian. Namun juga ketika teman-teman melakukan pembelian, mungkin saja harganya bisa naik, bisa turun, tergantung volatilitas dari pasar. Jadi sekarang Dog sudah tersedia, teman-teman bisa banget teman-teman manfaatkan momentum ini untuk invest di awal. Dan untuk token-token yang lain ini ada banyak banget, ada Elixir, ada Ambience, Swell, Hamster, Combat yang juga salah satu cukup viral ya teman-teman. Dan kalian yang pakai aplikasi Get.io pun juga bisa klaim token-token tersebut dari menu startup token. Teman-teman bisa klaim secara gratis dan juga dapatin token-token ini jika teman-teman sudah punya saldo minimal 10 USDT di aplikasi Get.io. Gitu. Untuk perdagangan startupnya ada di menu ini ya. Perdagangan startup, di sini teman-teman bisa pilih token-token yang bisa atau yang ingin teman-teman selesaikan. Ada juga menu terbaru mereka yaitu tugas startup. Nah, ini juga bisa teman-teman ikutin, daftar dan juga join, dapatkan banyak rewardnya, guys. Jadi itu sih. Jadi buat yang mau informasi lebih lanjut bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Oke, kita akan langsung aja masuk ke pembahasan dari render. Aku nggak akan introduce dari awal render ini projectnya apa. Jadi intinya ini adalah salah satu project GPU, Depin, dan juga AI yang sangat-sangat rame ya teman-teman. Dan pembaruan terbaru, render ini sudah bermigrasi dari RNDR menjadi render. Dari jaringan Ethereum dia pindah ke jaringan Solana yang cenderung lebih cepat dan juga punya kemampuan banyak fitur juga yang tidak kalah dengan Ethereum. Jadi kabar terbarunya render sudah menyelesaikan migrasi ya di beberapa exchange seperti di Binance, OKX, Kraken, HTX, Maxi, Crypto.com dan kawan-kawannya. Ini sudah selesai migrasinya RNDR to render, dan teman-teman yang punya token ini tidak perlu melakukan apapun. Ya, coba cek wallet kalian yang kemarin sempat hilang token RNDR kalian, harusnya sih sekarang udah balik karena narasi migrasinya ini sudah sukses di banyak exchange. Please dicek di wallet kalian. Nah, sekarang kita juga sudah bisa pantau token render ini di Solana Scan.
Ya, kalau kita lihat dari kepemilikan token ini paling banyak itu masih dipegang oleh satu wallet dengan kepemilikan sampai 26,79%. Ada sisanya Binance, Bybit, Crypto.com dan juga exchange-exchange yang lain juga punya kepemilikan dari Solana ini yang dari kepemilikan token Render ini yang juga lumayan cukup banyak. Ya, ini platformnya atau websitenya. Kemudian berita terbaru juga datang dari Solana, yang mana Solana ini dikabarkan sudah dinyatakan atau akan dinyatakan bukan sekuritas oleh SEC menurut berita terbarunya. Jadi kalau teman-teman ikutin kasusnya ini di tahun 2023 kemarin, SEC itu menyatakan sekitar 60-an token sebagai sekuritas tidak terdaftar, teman-teman. Dan ini kerjaannya Gary Gensler. Namun setelah kemarin acaranya Donald Trump, ya kan, dalam pidatonya di Bitcoin 2024 dia menyampaikan bahwa ketika dia menjabat dia akan langsung pecat Gary Gensler. Dan tampaknya SEC ya sudah mempertimbangkan hal tersebut dan Solana dinyatakan bukan sebagai sekuritas. Dan ini tentunya bagus untuk Render yang sudah bermigrasi ke jaringan Solana. Lalu ada juga nih Grayscale. Grayscale baru saja melakukan semacam penelitian mereka. Jadi dikumpulin banyak data terkait dengan perkembangan dari AI. Ya, itu dari Grayscale. Dan Grayscale itu note atau mencatat banyak sekali proyek-proyek yang berhubungan sama AI yang dalam pemantauan mereka. Kalau kita lihat dari sini, salah satunya itu adalah Render, Akas, Flux, IO ya, IO.net. Kemudian juga ada beberapa proyek-proyek yang lain, termasuk yang besar-besar seperti WorldCoin, ChatGPT, dan lain sebagainya juga masuk dalam pemantauan mereka. Ada Fed AI juga, Near Protocol, dan juga BitSensor. Jadi proyek-proyek ini itu dipantau oleh Grayscale untuk melihat seperti apa perkembangan ke depannya. Jadi Grayscale memang belum pasti invest di proyek-proyek itu, tapi kalau sudah masuk ke pemantauan mereka berarti mereka sudah seleksi dari banyak sekali proyek-proyek AI. Render salah satu yang masuk ke daftar tersebut. Jadi ini bisa dibilang menjadi salah satu berita yang bagus. Berita yang agak kurang negatif, agak kurang bagus ya atau negatif itu datang dari Unlock Token. Meskipun Render sudah bermigrasi, namun jumlah tokennya masih tetap sama dan juga Unlock Token akan terus mereka lakukan secara bertahap. Otomatis inflasi dari token ini akan semakin meningkat, teman-teman. Dan kalau kita lihat dari chart ini secara bertahap, Render ini akan terus buka jumlah token beredar mereka. Dan ini tentunya akan meningkatkan jumlah tekanan pada Render atau token yang baru ini. Upcoming event unlock itu akan ada di 14 hari ke depan. Ya, jadi akan ada unlock sekitar 1, nggak sampai 1 ya, cuma 0,19% saja. Jadi unlocknya kecil, teman-teman. Itu sih dari Render ya. Kita akan lihat bagaimana price action dari Render. Cara pergerakan harga Render ini sudah selesai migrasi 7 hari terakhir dan harganya dari $7 sudah drop menjadi $5,8. Sedih ya, sedih. Kita lihat juga market crypto memang kecenderungannya mendapatkan tekanan jual yang masih lumayan kuat ya. Market Bitcoin mendapatkan tekanan, Bitcoin dominan syukurnya turun, ya meskipun turun, namun altcoin masih tidak berdaya dalam penurunan ini. Jadi Render saat ini masih dalam proses koreksi. Kalau dari opini saya sih melihat potensi untuk alt season ini semakin terbuka. Yang pertama, ya Gary Gensler sudah cabut beberapa nama koin yang dinyatakan sebagai sekuritas. Itu adalah narasi yang bagus. Yang kedua, September nanti kita akan ada potensial pivot atau bank sentral The Fed itu akan mulai pangkas suku bunga. Itu akan menjadi narasi yang positif. Terus juga beberapa bulan menjelang akhir tahun akan ada keputusan pemilu. Ya, ini kita nggak tahu siapa yang pasti naik. Ada Donald Trump, ada Kamala Harris yang potensial maju. Teman-teman, kalau Donald Trump yang maju, itu akan jadi narasi positif sekali untuk kripto, untuk Bitcoin. Ya, karena kalau kita lihat dari pidatonya di acara Bitcoin Conference terakhir, itu Donald Trump mengatakan bahwa dia akan siap untuk mempermudah perkembangan dan juga inovasi dari market kripto. Ini berarti narasi positif untuk altcoin. Jadi dari beberapa sentimen tersebut,
aku sendiri sih memperhatikan ya timing yang baik sekali adalah waktu-waktu saat ini ya. Karena di akhir tahun 2024 ini kemungkinan bakalan potensi positif untuk pasar. Namun itu pun kalau hal tersebut terjadi, Donald Trump terpilih, the Fed pivot, dan kita akan masuk ke alt season. Tapi kalau seandainya nih yang maju atau yang naik justru Kamala Harris, yang mana dia digadang-gadang akan berpartner sama wakilnya yang juga anti kripto, itu bisa menjadi sentimen negatif untuk market kripto. Jadi kalau kita lihat secara teknikal, render udah ganti chart, teman-teman, datanya sedikit banget. Kalau kita lihat di sini tekanan jual masih sedang terjadi. Jadi mungkin render akan masih turun ya di beberapa level yang belum bisa dipastikan di level berapa dia bakalan mantul, teman-teman. Oke, kita akan langsung lihat bagaimana outlier, karena juga dikhawatirkan atau banyak yang sudah khawatir dengan pergerakan dari outlier. Outlier terakhir kali kita sudah bahas juga ya di channel ini kurang lebih 4 minggu yang lalu. Outlier, ALT, Andre Greystone. Jadi video ini paling aku cuma akan update aja ya berita-berita terbarunya dan nggak akan membahas secara detail. Jadi Outlier ini adalah salah satu project restaking ya yang cukup terkenal di jaringan Ethereum. Dia mensupport banyak sekali platform-platform DeFi untuk menyediakan likuiditas, termasuk juga lebih banyak exposure transaksi lintas blockchain dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi sebagai salah satu platform yang mendukung yang namanya platform DeFi, tentu saja Outlier ini bisa dibilang merupakan sebuah inovasi yang juga bisa mensupport DeFi. Keberadaannya tidak terlalu signifikan, namun sangat-sangat bisa mensupport atau mensuplai kemampuan yang dimiliki. Kalau kita lihat sesuatu kekhawatiran yang teman-teman pikirkan adalah Outlier ini bakalan unlock token. Nah, kabar terbarunya dia melakukan penundaan. Jadi akan ada unlock di tanggal 25 Januari 2024. Ini kabar terbaru yang aku dapat dari Outlier tanggal 23 kemarin. Jadi Outlier dari konsensusnya sendiri resmi melakukan perubahan schedule untuk vesting ataupun unlock token yang mereka lakukan. Mereka bersedia untuk menunda unlock token dari tanggal 26 Juli. Ini ya sempat aku spill sih beritanya kalau Outlier ini bakalan unlock besar-besaran di tanggal 26 Juli 2024. Tapi berita terbarunya dia siap untuk menunda sampai Januari tanggal 24 2025. Berita ini sangat-sangat bagus untuk Outlier karena kita tahu Outlier ini mengalami inflasi yang parah banget ketika unlock tokennya itu diresmikan atau disetujui. Kalau kita lihat ya, maksimum supply dari Outlier ini sekitar 10 miliar. Sementara kalau kita perhatikan dari supply beredarnya itu baru 11%. Jadi masih sedikit. Andai kata dia tanggal 26 kemarin dia unlock, itu unlock tokennya itu sekitar berapa nih? Pokoknya lumayan besar, teman-teman. Sekitar belasan persen gitu ya. Dan akhirnya resmi untuk ditunda ya sampai 6 bulan ke depan, dan menurut saya ini sebuah berita yang bagus. Kemudian berita-berita integrasi yang lain dari Outlier ini ada kerjasama dengan LogX Trade untuk menyediakan likuiditas yang lebih besar lagi. Tentu saja karena ya kalau kita lihat dari Outlier memang tujuannya untuk mensupport banyak platform DeFi. Selain itu juga ada Chainbase. Chainbase ini salah satu platform omni-chain yang bakalan berhubungan sekali dengan beberapa platform AI dan juga perdagangan lintas blockchain. Ini juga mereka sudah membuat kerjasama terbaru. Itu. Jadi at the end berita cenderung bagus datang dari Outlier. Semoga sih ini bakalan memberikan implikasi terhadap pergerakan dari harga. Outlier ini sudah listing di banyak exchange ya, jadi lumayan sebenarnya ini sebuah project yang saya pikir bagus. Cuma karena ada beberapa sentimen seperti unlock token yang nggak karuan, itu bikin ya bisa dibilang kita harus lebih kayak mempertimbangkan sih. Tapi dengan adanya peresmian 6 bulan penundaan vesting, ini good news untuk Outlier. Kalau kita lihat dari segi price action, pergerakan Outlier itu ketahan di kisaran level $0,11.
Ini didapat setelah resmi mereka menunda yang namanya vesting, dan harusnya sentimen ini bakalan memberikan impact yang positif untuk outlier ke depannya. Sementara sih secara teknikal kita melihat outlier ini sudah turun lumayan dalam. Ya, level support terakhirnya di all time low kisaran 0,1 dolar. Dan kalau pergerakan outlier bisa ketahan di area sekarang, itu bisa menjadi narasi bagus, dan harusnya outlier bisa kembali recover naik ke level-level tertingginya. Namun, pertimbangan saya tetap Bitcoin dulu, karena Bitcoin kalau dia turun, gimana pun juga altcoin akan mendapatkan impact, mendapatkan dampaknya. Jadi Bitcoin harus stabil dulu sebagai syarat untuk outlier ini bisa recover. Ya, 6 bulan lumayan lah, 6 bulan penundaan vesting. Jadi kalau kita lihat dari potensial saat ini, jika outlier mampu bertahan di kisaran level 0,11 ini, maka akan ada potensial dia mengalami recover dengan potensial pola yaitu ascending triangle pattern. Ini kita bisa ekspektasikan ya potensial yang bisa terjadi, which is ini adalah pola pembalikan arah. Kalau kita lihat dari beberapa indikator seperti candlestick, sebenarnya outlier ini masih mendapatkan tekanan jual, teman-teman. Jadi tekanan jual ini belum berakhir dan belum ada indikasi reversal. Namun kalau dia bakalan reversal di kisaran harga 0,11 atau 0,11, itu merupakan sebuah potensial bagus. Itu sih, sementara tekanan jual masih sedang terjadi. Nah, ini aku perhatikan di time frame 4 jam udah mulai bagus pergerakannya. Namun kita belum lihat closing time frame daily-nya. Jadi sebenarnya masih cukup anomali juga, guys. Oke, gitu aja sih paling buat pembahasan render dan update dari outlier. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Ingat, jangan panikan kalau ada unlock token, kayak contohnya outlier ini dia bisa ditunda ternyata dari konsensus yang mereka bikin. Gitu guys, jadi penundaan ini lumayan memberikan waktu. Oke, paling gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you guys. Dan akhir kata saya Andri, makasih.